Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Saharani Lubis, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 6. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teks resensi. Pada presentasi saya kali ini berdaftar isikan mengenai yang pertama yaitu pengertian teks resensi, yang kedua fungsi dan tujuan, struktur dan sistematika, yang keempat kaedah kebahasaan, yang kelima langkah-langkah, dan yang keenam contoh resensi. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian teks resensi merupakan salah satu teks ulasan yang berisi penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, film, musik, atau sebagainya. Teks resensi akan memuat penilaian yang terstruktur mulai dari segi fisik, identitas, isi, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Ada pula pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks resensi merupakan suatu bentuk pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku dalam proses meresensi penulis terlebih dahulu. Harus mampu memahami dan mendalami karya yang akan diresensinya. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan. Fungsi resensi menurut Saryono. 1. Fungsi resensi bagi penulis buku bagi penulis. Resensi buku dapat berfungsi untuk mendapatkan balikan dan saran tentang buku yang ditulisnya, memperoleh sejauh mana sambutan masyarakat terhadap buku yang ditulisnya, dan penerimaan atas buku yang ditulisnya. Yang kedua, fungsi resensi bagi penerbit resensi buku berfungsi untuk memperkenalkan buku-buku yang diterbitkannya, memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkannya, dan mendapat balikan serta saran demi kebaikan buku yang diterbitkannya. Yang ketiga yaitu fungsi resensi bagi penerbit media massa. Resensi buku dimanfaatkan sebagai berita khas yang memberikan informasi cukup cermat, teliti, memadai, dan menarik pembaca. Yang keempat yaitu fungsi resensi bagi pembaca khusus dan umum. Para pembaca khusus memanfaatkan resensi untuk medium dalam menguji atau mengembangkan sesuatu topik atau masalah. Sementara itu, para pembaca umum menggunakan resensi sebagai sumber informasi dan panduan tentang buku-buku yang baik dan tidak, buku-buku yang perlu dan layak dibeli, dan buku-buku yang isinya patut diikuti atau diperhatikan. Ada pula tujuan resensi menurut Wijono tahun 2012. Resensi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca sebuah buku atau hasil karya yang diresensi layak atau tidaknya dibaca. Tujuan dari resensi tidak lain untuk memberikan masukan bagi penulis berupa pertimbangan dan penilaian. Yang ketiga yaitu struktur dan sistematika teks resensi. Struktur resensi menurut Kosasih dan Kurniawan. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi penjelasan awal atau pengantar tentang identitas karya itu, terutama berkaitan dengan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, atau ketebalan buku jika karya yang diresensi berupa buku. Pada bagian ini mungkin pula terdapat pengenalan latar belakang. Yang kedua yaitu ringkasan, yakni uraian pendek dari isi buku secara keseluruhan, berisi pokok-pokok peristiwa dalam buku fiksi atau gagasan-gagasan utama dari setiap babnya dalam buku non-fiksi. Yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi. Analisis berupa paparan tentang keberadaan isi buku, mungkin pula unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, atau alur jika buku itu tergolong ke dalam teks fiksi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang keempat yaitu rekomendasi. Penegasan ulang atau rekomendasi dari penulis terhadap pembacanya. Pada bagian ini penulis dapat menyampaikan kelayakan buku tersebut untuk dibaca. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak di dalam suatu teks resensi. Berikutnya yaitu sistematika resensi oleh Kemendikbud tahun 2017. Yang pertama yaitu judul resensi, yang kedua identitas buku yang diresensi, yang ketiga pendahuluan atau memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Yang keempat yaitu inti atau isi resensi, yang kelima keunggulan buku, yang keenam kekurangan buku, yang ketujuh penutup.
Bagian 4 yaitu kaidah kebahasaan teks resensi. Kaidah kebahasaan menurut Kemendikbud tahun 2017 yang pertama yaitu banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu, adalah. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah itu, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya, karena, sebab, dan lain-lain. Serta yang keempat atau yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, dan sebagainya. Bagian yang kelima yaitu langkah-langkah membuat teks resensi. Yang pertama yaitu membaca teks resensi, yang kedua mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks resensi, yang ketiga membaca ulang teks resensi, yang keempat menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks resensi, dan yang kelima yaitu menetapkan hasil, yakni menetapkan kaidah kebahasaan teks resensi yang sudah dianalisis. Bagian 6 yaitu contoh teks resensi. Teks resensi yang saya ambil dari buku Imperfect. Film adaptasi novel ini membicarakan isu body shaming atau mengejek bentuk tubuh dan mencintai diri sendiri yang disampaikan melalui sebuah komedi. Identitas buku ini yaitu dengan judul Imperfect, penulisnya oleh Meira Anastasia, sutradara Ernest Pakarsa, ilustrasi isi Junji Studio, penerbit oleh PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1, tahun terbit pada tahun 2018, tempat terbit Jakarta, dengan tebal 172 halaman. Sinopsis dari cerita ini yaitu Imperfect berkisah tentang Rara atau diperankan oleh Jessica Mila yang tak peduli dengan ejekan orang lain mengenai bentuk tubuhnya yang tidak proporsional untuk ukuran seorang perempuan seusianya, sebab dia sudah mendengarkan hal ini sejak kecil dan menjadi terbiasa. Rara pun sangat beruntung karena memiliki pacar seperti Dika atau Reza Rardian yang mencintai dan menerima apa adanya. Dika menganggap Rara adalah sosok yang sempurna karena memiliki hati yang baik dan lembut. Penampilan Rara yang seperti itu berbeda dengan adiknya yang bernama Lulu. Karakter yang diperankan Yasmin Nepper ini dikisahkan memiliki tubuh yang langsing, putih, dan punya pipi yang tirus. Rara bekerja di sebuah perusahaan kosmetik bagian riset. Suatu hari, manajer di perusahaannya mengundurkan diri. Kevin, sebagai pemimpin perusahaan, tentu mencari penggantinya. Terdapat 2 orang kandidat, yaitu Marsha dan Rara. Meskipun Rara lebih cerdas, ternyata ia tak menjadi pilihan utama. Terlebih ia bekerja di perusahaan kosmetik. Diberi waktu sebulan untuk mengubah penampilan. Akhirnya, Rara menjalani diet dan olahraga hingga bentuk tubuh yang ideal. Namun, ada harga yang harus dibayar. Rara kehilangan orang-orang yang mencintainya, sebab pada akhirnya dia juga memiliki sikap yang sama dengan mereka yang pernah mengejeknya. Setelah semua yang telah terjadi, Rara akhirnya mencoba mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Ia meminta maaf sahabatnya. Ia juga mencoba memperbaiki kinerjanya di perusahaan dengan mengajukan konsep baru untuk melatih yang saat ini krisis. Ia membuat konsep tentang standar kecantikan. Wanita seharusnya tidak diikat dengan standar kecantikan seperti itu, karena wanita itu beragam, dan mati hadir untuk sebagai teman yang baik untuk wanita untuk mencapai kecantikan masing-masing dan lebih bersyukur atas dirinya. Setelah semua yang terjadi selama ini membuat Rara lebih bersyukur dan menurutnya cantik itu belum tentu bahagia. Timbangan itu hanya menunjukkan angka bukan nilai. Kita tidak perlu sempurna untuk dapat bahagia. Ulasan dari teks atau teks resensi dari buku ini yaitu memiliki kelebihan. Buku ini mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri dengan menerima apa adanya. Bahagia tidak harus cantik, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia.
Bahasa yang digunakan dalam cerita ini mudah dipahami oleh pembaca dan setiap tokoh dalam buku ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menarik untuk dibaca. Sedangkan kekurangan dari buku ini yaitu kekurangan dari buku film ini adalah adanya adegan yang menampakkan tokoh dengan temannya yang pesta minum minuman alkohol setelah pulang kerja. Sedangkan hal tersebut merupakan bukan budaya Indonesia, jadi tidak bagus untuk diceritakan kepada pembaca atau penonton yang mayoritas remaja. Rekomendasi dari buku ini yaitu saya merekomendasikan film adaptasi novel ini dikarenakan banyak nilai moral yang kita dapat dari cerita ini, bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari sempurna. Karena hal tersebut membuat kita untuk terus bersyukur, dan karena bersyukur, kita menjadi diri sendiri yang membuat kita bahagia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi dari saya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.